Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman semuanya ya. Dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan tentunya selalu saya mengingatkan setiap hari milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tidak dilarang untuk bergembira, mumpung gembira itu gratis dan juga mumpung tidak bayar. Oke teman-teman, jadi tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Oke, baik teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu saya sudah membawakan kuis. Bukan kuis sebetulnya, pertanyaan kepada teman-teman. Oh ya, di kuis yang lalu juga saya sudah hadiah-hadiah yang kuis ini ya, yang tim SAR itu sudah dikirimkan, ditransferkan hadiahnya untuk sang shoot project dan untuk sniper. Cuman Sun Motras Gaming yang belum menghubungi saya di Instagram. Nomor teleponnya belum diberitahu, jadi saya tidak bisa mengirimkan voucher Rp50.000-nya. Oke, ditunggu untuk Sun Motras Gaming, untuk sang shoot project dan sniper. Selamat sekali lagi ya, sudah dikirim voucher pulsa Rp50.000. Oke, dan kemarin beberapa hari yang lalu ada pertanyaan mengenai ini, sebetulnya bukan mencari jawaban yang benar ya, tapi bukan menganalisis apa ya, lebih tepatnya mencari tahu karakteristik setiap pribadi berbeda-beda jawabannya. Yang mana pertanyaannya adalah, ini bahasanya kayak yang mana? Pertanyaannya adalah, kalau ke hutan atau ke pegunungan, mana yang akan dibawa? Yang lebih prioritasan dibawa. Ada 3 pilihannya. 1, membawa makanan yang banyak untuk kebutuhan perut nih, banyak. Minuman, tentu makanan dan minuman maksudnya. Tapi membawa perlengkapan seperti senjata, ya kebutuhan yang lain seperti pisau, yang lainnya itu sedikit saja seperlunya. Mungkin cuman pisau lipat mungkin ya. Yang penting makanan banyak. Atau membawa perlengkapannya banyak, baik senjata, kebutuhan seperti pisau, golok, apalagi pedang kalau perlu, senapan, jaga-jaga ya, takut di hutan tuh ada binatang buas atau apa, itu dilengkapi sebanyak mungkin. Tapi makanannya cukup sedikit aja, gampang lah soal makanan, paling nggak dipas-pasin lah, bisa di hutannya atau ke pegunungannya 4 hari, 5 hari atau 3 hari, ya udah perlunya segitu ya segitu. Nah, pilihan ketiga adalah membawa makanan dan perlengkapan seperti senjata sekalipun sedikit saja. Kalau perlu cuma bawa pisau biasa saja, ya golok mungkin, kalau nggak pisau golok, makanan tidak terlalu banyak, tapi membawa kebutuhan pokok. Perlengkapan yang sangat penting adalah kompas, korek api, tenda, itu yang penting. Tali mungkin seperti itu. Itu kebutuhan yang tidak dimakan tapi butuh banget. Nah, pilihannya mana? 1, 2, atau 3? Banyak yang menjawab 1 banyak. Menjawab 2 juga banyak. Menjawab 3 juga lebih banyak ternyata. Nah, ini adalah berbicara soal karakteristik, sifat dan spontanitas dalam hidup. Nah, teman-teman yang menjawab 1 misalnya, yang membawa makanan yang banyak, yang paling penting perlengkapan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak nggak apa-apa, senjata juga nggak perlu banget. Nah, itu adalah satu karakter yang mementingkan, memprioritaskan adalah yang penting itu adalah bagian internalnya dulu, bagian dalamnya dulu, kebutuhan pokoknya dulu. Kalau dalam keluarga itu yang penting untuk keluarga cukup dulu, harus maksimal. Kalau ada lebih, ya udah buat yang lain gitu ya. Kalau bicara soal benda atau furnitur misalnya ya, yang paling penting di dalam dulu, bagus, warnanya harus keren, kursinya harus keren, sofanya harus bagus. Nah, kalau di luar sih misal pagarnya sedikit kurang menarik atau ada sedikit rusak, ya udah yang penting dahulukan yang dalam dulu. Nah, itu seperti itu kalau dalam rumah tangga dan keluarga gitu ya. Jadi yang penting bagian dalam. Kalau mobil sih, kalau punya mobil gitu, nggak penting lampu depannya sudah mulai sudah mulai kusam kan warnanya, atau catnya juga sudah tidak begitu menarik, atau mungkin tidak selalu harus dibersihkan setiap hari, dipoles itu. Yang penting dalamnya dulu harus bersih, nyaman, wangi, terus tempat duduknya ya di mobilnya tuh harus nyaman lah. Itu yang dibutuhkan, keperluan mesin-mesin yang paling penting daripada eksterior atau bagian luarnya, interior dan mesin. Nah, itu kalau punya mobil seperti itu, aman bagian dalamnya dulu untuk internal. Nah, itu karakter di dalam rumah tangga. Ini salah satu aja ya, salah satu karakternya seperti itu. Nah, kalau yang menjawab nomor 2, bawa senjata lengkap. Yang nomor 2 ya, senjatanya lengkap. Wah, sampai segala kebutuhan demi
Oh jangan sampai ada apa-apa. Wah senapan laras panjang. Tapi makanan gampang lah, nggak usah terlalu banyak. Makanan sedikit nanti gampang berburu di sana. Nah ini adalah karakter yang penting di luarnya dulu. Ilustrasinya mobil, yang penting bagian luarnya dulu keren, cakep, mengkilat, bening, celing. Kalau dalam sih ya kan buat sendiri juga. Kalau di rumah, penting depannya, pagarnya, bagus, catnya bagus, biar orang lihat, waduh keren nih. Kalau dalam sih ya orang juga nggak masuk ke dalam kok, paling orang-orang tertentu. Nah itu nomor 2 tuh, bawa senjata selengkap mungkin, perlindungan semaksimal mungkin. Makanan sih nggak apa-apa bagian dalam. Nah ini kalau kayak gini, positifnya adalah seperti orang jualan sebagai marketing. Ini yang paling utama itu misalnya jual obat penumbuh rambut atau obat anti rontok. Ya dia harus penampilannya jangan terlihat rambutnya tipis atau kelihatan rontok. Nah kalau itu nanti siapa yang percaya? Harus stylenya harus benar-benar meyakinkan. Jual parfum dia harus wangi. Nah, itu mengutamakan seperti itu. Ya nomor 2. Salah satunya seperti itu ya, karakter ini hanya membaca karakter saja. Bagus, sisi positifnya bagus. Nah yang ketiga adalah ya sudah bawa makanan sedikit, kebutuhan perlengkapan sedikit. Yang penting katanya bisa menikmati. Contohnya bawa kompas. Kita datang masuk dari utara, nunjuknya apa? Pakai kompas. Kan kalau di hutan pegunungan tuh bolak-balik gitu ya. Bukan bolak-balik, kiri kanan, bolak belok, bukan bolak-balik. Naik turun, udah nggak tahu arah. Perlu kompas. Nah ini yang karakter yang pasti saja. Yang penting pasti saya bisa balik lagi. Kalau masalah makan, gampang, ada senjata bisa berburu. Pakai pisau cukup, dahan-dahan pohon ditajamkan gitu, dibuat runcing, bisa pakai berburu. Atau pisaunya dililit pakai akar-akaran atau pakai tali-tali yang ada, bisa buat berburu juga. Pisaunya buat potong daging, ya pakai kelinci atau rusa atau apa yang hasil buruan. Ular mungkin kalau suka, kalau doyan. Atau ada korek api, bisa dibakar dagingnya. Ada tenda juga bisa berteduh. Nah itu karakternya seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, tipe yang ketiga itu kalau nolong gak tanggung-tanggung, full. Nah itu karakternya. Kalau buat diri sendiri atau keluarga sendiri sih ya udahlah, seperlunya aja, gampang kan. Nanti juga pastilah kita si rezeki ada aja. Ini yang perlu dulu. Tidak ada yang salah, tidak ada salahnya ya teman-teman ya. Semua ada sisi positif, ada kurang, ada lebih. Tergantung prioritas mana yang didahulukan di waktu yang mana. Itu yang penting, kita kan harus bisa membagi, bisa mengatur pada saat mana dan apa yang harus diprioritaskan. Oke, itu saja teman-teman yang menjawab nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 pilihannya ya. Itu punya sisi yang bagus. Baik teman-teman, supaya tidak panjang lebar, langsung saja. Dan berikutnya, ini baru namanya kuis. Kuis berhadiah buat teman-teman yang bisa. Ini dia teman-teman. Kuisnya sederhana. Cukup saya tunjukkan sekali, tidak perlu banyak menerangkan. Teman-teman cari jawabannya sendiri. Kalau mau kerja sama, dulu kalau di sekolah kan itu ya, belajar bersama. Terserah. Yang pasti pemenangnya hanya 1 orang. Kenapa? Karena kalau jawabannya itu dan tepat, yang tepat jawabannya, ada alasan, tepat jawabannya, udah, itu pemenangnya, harusnya seperti itu. Oke? Baik. Lihat baik-baik teman-teman. Ini dia. 1, 2, 3. Ini sangat sederhana. Teman-teman bisa lihat, ini ada 3 gambar. Ini gambar pertama dan kedua ini data pendukung saja, ya. Ini yang pertama dan kedua. Ini tengahnya 60 kan. Nah, dikelilingi angka-angka. Oke. Ini tengahnya 28. Dikelilingi angka-angka juga. Jelas nggak sih stabilonya? Nah, ini gambar pertama, gambar kedua. Ini gambar ketiga. Formasi seperti ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Di tanda tanya ini harus diisi. Yang tengahnya angkanya berapa? Hubungannya hanya dengan data pendukung ini, data angka pendukung. Tidak ada hubungan dengan gambar yang 1 dan 2. Maksudnya tidak melibatkan, isinya itu tidak melibatkan angka-angka yang ada di gambar 1 dan gambar 2. Hanya ini sebagai pendukung untuk informasi. Kurang lebihnya ini kenapa 60, ini data pendukungnya. Ini kenapa 28, ini data-data pendukungnya. Dan ini tanda tanyanya harus diisi berapa, ini data-data pendukungnya. Yang ini saja. 39, 10, 7, 51. Teman-teman, semoga bisa mengisinya. Voucher Rp50.000. Voucher pulsa akan dikirimkan untuk siapa yang, bukan yang beruntung, tapi siapa yang
bisa menjawab dengan tepat, dengan alasan yang tidak terlalu panjang lebar, cukup singkat, padat, jelas. Udah. Itu saja teman-teman. Kuis di hari ini juga penjelasan mengenai karakteristik yang kehutan tadi. Jangan dianggap serius, yang tadi kehutan itu ini hanya informasi yang saya dapatkan saja, yang saya kumpulkan, yang saya simpulkan bahwa karakternya kurang lebih seperti itu. Semuanya memiliki sisi positif, ada kelebihan dan kekurangan lebih tepatnya gitu ya. Semuanya baik. Ya. Tinggal yang ini. Silahkan jawab oleh teman-teman sendiri. Voucher Rp50.000 sebagai apresiasi dari saya untuk Anda yang berpikir, bukan keras ya, berpikir cerdas untuk menemukan jawabannya. Ya, sedikit ngulik. Oke, semoga teman-teman suka dengan konten yang saya bawakan ini. Semua ini adalah tujuannya supaya kita berpikir kreatif. Jangan diasumsikan untuk hal-hal yang lain, apalagi dipakai taruhan. Jangan sama sekali ya. Stop. Lakukan sesuatu dengan sebijaksana mungkin. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman sukai, hobi apapun yang sedang dijalani, lakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Sebijaksana mungkin mengatur waktu, keuangan, mengatur segala hal, kesehatan kita, jangan sampai terganggu. Apapun juga yang kita lakukan, tapi kita mengerjakannya dengan banyak yang terganggu dalam kehidupan kita, yaitu yang salah. Bukan yang dikerjakannya, tapi yang mengerjakannya, kitanya yang salah. Oke teman-teman, sekali lagi prioritaskan keluarga nomor 1, dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak akan pernah menyerah. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, terus berdoa, lakukan setekun mungkin. Dan pasti teman-teman, kita semua akan berhasil, karena keberhasilan selalu lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Saya Jo Sandi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.